Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok C akan mempresentasikan pajak hiburan, analisis regulasi dan implementasi di Indonesia yang beranggotakan Rinandayani Borusialagan, yaitu saya sendiri dan rekan saya Imelda Same Junior Santoso. Apa itu pajak? Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang, pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang, pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, pajak alat berat, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Yang kedua ada pajak kabupaten atau kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral, bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolahan hak atas tanah dan bangunan. Pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, atau keramaian dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak hiburan termasuk dalam kategori pajak kabupaten atau kota yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Pajak ini menggunakan sistem self-assessment yang dikombinasikan dengan official assessment, di mana wajib pajak menghitung, melaporkan, dan menyetor sendiri pajak yang terutang, namun tetap di bawah pengawasan otoritas pajak daerah. Regulasi pajak hiburan di Indonesia. Pajak hiburan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD yang merupakan landasan awal pengaturan pajak hiburan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD yang menggantikan UU 28 Tahun 2009 dan membawa pembaruan signifikan terhadap tarif pajak hiburan. Lalu ada peraturan daerah atau perda, kabupaten atau kota masing-masing yang mengatur lebih rinci tentang teknis pemungutan pajak hiburan di daerah bersangkutan. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan peraturan daerah terkait lainnya yang mengatur petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak hiburan. Lalu, objek dan subjek pajak hiburan. Berdasarkan regulasi yang berlaku, objek pajak hiburan mencakup penyelenggaraan hiburan yang meliputi yang pertama tontonan film atau bioskop, lalu yang kedua ada pengelaran kesenian, musik, tari, dan busana, lalu ada kontes kecantikan binaraga dan sejenisnya, lalu ada pameran, lalu diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya, lalu ada sirkus, akrobat dan sulap, lalu ada permainan biliar, golf dan bowling. Lalu ada pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan. Lalu ada panti pijat, refleksi, mandi uap atau spa, dan pusat kebugaran atau fitness center. Lalu ada pertandingan olahraga. Tarif pajak hiburan. Penetapan tarif pajak hiburan di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan lahirnya UU HKPD tahun 2022. Berikut adalah ringkasan tarif pajak hiburan berdasarkan jenis penyelenggaraannya. Jenis hiburannya bioskop atau tontonan film, tarif pajaknya 10%. Dasar hukumnya perda kabupaten atau kota. Lalu ada pengelaran seni dan musik, tarif pajaknya 10%. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Lalu ada diskotek,
diskot atau karaoke dan bar, tarif pajaknya 40% hingga 75%. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Lalu ada panti pijat atau refleksi, tarif pajaknya 35% sampai 75%. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Lalu ada permainan golf, tarif pajak 10% hingga 15%, dasar hukumnya Perda Kabupaten atau Kota. Lalu ada jenis hiburan sirkus pertunjukan, tarif pajaknya 10%, dasar hukumnya Perda Kabupaten atau Kota. Mekanisme pemungutan pajak hiburan. Tata cara pemungutan. Pemungutan pajak hiburan dilakukan melalui beberapa tahapan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dan otoritas pajak daerah. Berikut adalah uraian mekanisme pemungutan pajak hiburan. Yang pertama, ada pendaftaran wajib pajak. Setiap penyelenggara hiburan yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak mendaftarkan diri kepada Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda atau Dinas Pendapatan Daerah setempat untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD). Pendaftaran ini harus dilakukan paling lambat 30 hari sebelum dimulainya penyelenggaraan hiburan. Lalu yang kedua, ada dasar mengenai pajak. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan, termasuk dalam pengertian jumlah uang yang seharusnya diterima adalah jumlah uang yang dibayarkan oleh pihak lain kepada penyelenggara hiburan. Lalu ada yang ketiga, pelaporan dan pembayaran. Wajib pajak menghitung sendiri pajak yang terutang, kemudian mengisi surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD yang diserahkan kepada kepala daerah. Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan atau denda. Lalu yang keempat, ada penetapan pajak. Berdasarkan SPTPD, kepala daerah menetapkan pajak yang terutang dengan menertibkan surat ketetapan pajak daerah atau SKPD. Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu yang telah ditentukan, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih dengan surat tagihan pajak daerah STPD. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Imelda. Dipersilakan. Keberatan dan banding. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada kepala daerah atas suatu SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat. Kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 12 bulan harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Apabila pajak wajib tidak puas atau keputusan keberatan, dapat mengajukan banding pada pengadilan pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima. Selama proses keberatan dan banding, wajib pajak tetap diwajibkan membayar pajak yang terutang. Permasalahan dan solusi implementasi pajak hiburan. Meskipun pajak hiburan memiliki potensi penerimaan yang cukup besar terhadap sejumlah permasalahan yang kerap ditemui dalam implementasinya di lapangan, antara lain yang pertama penghindaran penggelapan pajak. Sebagian penyelenggara hiburan melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara memanipulasi jumlah pengunjung atau nilai penjualan tiket. Praktik ini menyebabkan penerimaan pajak hiburan tidak optimal dan merugikan keuangan daerah. Dua, rendahnya kepatuhan wajib pajak. Masih banyak penyelenggara hiburan yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak atau tidak melaporkan kewajiban pajaknya secara benar dan tepat waktu. Hal ini terutama terjadi pada usaha hiburan skala kecil dan menengah. Kemudian yang ketiga, terbatasnya kapasitas pengawasan. Sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan pemungutan pajak hiburan masih sangat terbatas. Akibatnya banyak potensi penerimaan pajak yang tidak terrealisasi. Yang keempat, polemik tarif tinggi. Penetapan tarif tarif pajak hiburan yang sangat tinggi sekitar 40% sampai 75% untuk jenis hiburan
tertentu berdasarkan Undang-Undang HKPD 2022 menimbulkan keberatan dari pelaku industri. Beberapa asosiasi pelaku usaha hiburan bahkan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas kebijakan tersebut dengan argumentasi bahwa tarif tersebut mengancam keberlangsungan usaha dan berpotensi mengakibatkan putusan hubungan kerja massal. Yang kelima, ketidakseragaman regulasi antar daerah meskipun payung hukum nasional telah ada, implementasi di tingkat daerah sangat bervariasi. Beberapa daerah belum memiliki perda yang mengakomodasi perubahan UU HKPD, sehingga terjadi ketidakpastian hukum bagi wajib pajak. Solusi dan rekomendasi. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan sistem pengawasan berbasis teknologi. Pemerintah daerah perlu mengimplementasikan sistem monitoring elektronik yang terintegrasi dengan sistem kasir atau tiket penyelenggara hiburan. Hal ini memungkinkan real-time tracking atas penerimaan penyelenggara hiburan sehingga meminimalkan potensi manipulasi data. Yang kedua, penyederhanaan prosedur administrasi. Proses pendaftaran dan pelaporan pajak digital perlu disederhanakan dengan memanfaatkan platform digital. Kemudian dalam pemenuhan kewajiban perpajakan akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aparatur pajak daerah perlu diberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi secara berkesinambungan khususnya terkait audit perpajakan dan penggunaan teknologi informasi. Yang keempat, review kebijakan tarif. Pemerintah perlu melakukan kajian mendalam terhadap dampak penerapan tarif pajak yang tinggi. Jika terbukti tarif tinggi berdampak negatif terhadap industri, perlu dipertimbangkan penyesuaian tarif yang lebih berimbang antara kepentingan penerimaan daerah dan keberlangsungan industri. Kemudian yang kelima, harmonisasi regulasi daerah. Pemerintah pusat perlu mendorong dan memfasilitasi percepatan penerbitan perda pajak hiburan di seluruh kabupaten atau kota yang belum memilikinya, agar terjadi keseragaman regulasi secara nasional. Kesimpulannya, yang pertama pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD dan yang terbaru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Objek pajak hiburan meliputi berbagai jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian yang dipungut bayaran, mulai dari bioskop, konser musik, karaoke, diskotik, hingga panti pijat, dan pusat kebugaran. Mekanisme pemungutan pajak hiburan menggunakan sistem self-assessment di mana wajib pajak menghitung, melaporkan, dan menyetorkan sendiri pajak yang terutang kepada pemerintah daerah. Reformasi perpajakan melalui UU HKPD 2022 membawakan perubahan tarif signifikan, khususnya untuk jenis hiburan yang dianggap mewah dan tarifnya dapat mencapai 40% sampai 75%, yang menimbulkan kontroversi di kalangan pelaku industri hiburan. Implementasi pajak hiburan masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan pengawasan, dan ketidakseragaman regulasi antar daerah. Saran, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian pemungutan pajak hiburan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang mutakhir. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada para penyelenggara hiburan mengenai kewajiban perpajakan dan manfaat pembayaran pajak bagi pembangunan daerah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pajak hiburan. Kami mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahan kata. Kami akhiri presentasi kami. Selamat malam.